adalah anugerah Tuhan. Itu malam hari ini, ketika kami membekali pikiran kami, gerakkanlah hati kami untuk mau meresponnya, supaya pergerakan dari informasi menuju ke situasi hati itu terjadi. Dan dengan demikian, teologi penyembahan kami akan sangat mempengaruhi bagaimana kami merespon penyembahan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya coba share screen ya untuk memandu proses belajar kita hari ini. Apakah kelihatan Bapak Ibu Saudara? Kelihatan. Oh, sorry. Oke, jika kelihatan, maka saya bisa melanjutkan ya. Oh, tapi format ini membuat saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara. It's okay. Baik Bapak Ibu dan Saudara, teologi penyembahan yang pertama hari ini kita akan belajar tentang konsep penyembahan yang Alkitabiah. Jadi dari 4 sesi ini akan ada 4 topik. Yang hari ini konsep penyembahan yang Alkitabiah secara umum ya. Apa yang Alkitab katakan tentang penyembahan? Kenapa mesti ada penyembahan? Nah, ya. Kemudian yang kedua, minggu depan kita akan belajar khusus penyembahan kekristenannya, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Lalu yang ketiga, penyembahan korporat. Apa itu penyembahan korporat? Ini bukan penyembahan soal perusahaan ya, tapi penyembahan soal bersama-sama. Kenapa tidak cukup? Kalau kita percaya sama Tuhan ya sudah, kita beribadah pribadi. Kenapa harus bersama-sama? Dan yang keempat adalah coram deo. Apa itu coram deo? Coram deo artinya itu bahasa Latin ya. Berarti saya hidup di bawah di hadapan Tuhan setiap waktu. Nah, ini adalah 4 topik dari pembelajaran kita mengenai teologi penyembahan. Dan mari kita mulai untuk topik hari ini mengenai konsep penyembahan yang Alkitabiah, dan saya mau mengajak kita memulai dengan memperhatikan dari Roma 1 ayat 20. Saya bacakan bagi kita ya. Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, dari Tuhan ya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Yang tidak kelihatan dari Tuhan, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, itu dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, ini adalah kutipan satu ayat Bapak Ibu dan Saudara. Ini Paulus berbicara tentang bagaimana Allah itu tidak bisa disangkal oleh manusia ciptaan ya. Sekalipun Allah tidak kelihatan, kekuatannya, keilahiannya tidak bisa disaksikan dengan kasat mata. Tapi nampak kepada pikiran dari karyanya, dari perbuatan Tuhan, dari ciptaannya. Orang tidak bisa berdalih, orang tidak bisa menyangkal bahwa ada Tuhan. Nah, dari ayat ini kita akan berangkat berbicara tentang penyembahan. Penyembahan itu bukan khusus untuk orang Kristen. Penyembahan adalah sebuah fenomena universal. Ada sense of deity. Sense of deity itu sederhananya begini, saudara. Itu kita semua tidak peduli orang beragama atau tidak, itu punya kesadaran dari dalam batin kita bahwa di balik dunia ini ada yang melampaui manusia, ada kuasa, ada pencipta dunia. Tidak mungkin yang seteratur dan seindah dan sepowerful ini itu bisa muncul dengan sendirinya. Nah, kalau menurut iman Kristen, Bapak Ibu dan Saudara, kita diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Itulah yang memberikan kepada kita sense of deity. Karena Allah memang menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, sehingga kesadaran tentang keberadaannya itu memang ada di antara kita. Tidak peduli agama orang, apapun orang itu, karena kita percaya justru ini adalah tanda yang kelihatan bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan bukan adanya dengan diri sendiri sebagai hasil evolusi semata-mata. Kita punya kepekaan, kita punya dalam batin kita kesadaran bahwa ada loh yang melampaui diriku, bahwa ini adalah ada kuasa ilahi. Nah, ini namanya sense of deity. Saudara, maka misalnya kalau kita tahu bahwa biasanya orang-orang ya di dunia ini kadang lihat ada pohon besar, pohon keramat, macam-macam ya. Ada yang disembah, kita hari ini mengenal ada yang namanya panteisme, itu pengajaran bahwa seolah-olah kita ini ilah-ilah kecil, kita Allah-Allah kecil, dan di dunia ciptaan, di dunia ini, nah kita juga bisa menjadi Allah. Panteisme. Kemudian ada animisme, dinamisme. Kita percaya bahwa di dalam dunia ini juga ada kandungan ilahinya. Maka pohon, itu ada rohnya, ada kuasa ilahinya. Disembah, dikasih sesajen, dinamisme, bahwa dalam barang-barang itu juga ada kuasanya, ada rohnya, bisa dihinggapi, begitu ya.
Maka saudara kalau kita ketemu roh-roh begini, dan bahkan ini bahkan bukan cuma orang yang tidak beragama aja ya, orang beragama pun kadang kalau sudah lihat pohon besar ya, itu dianggap pohon keramat, bisa minta wangsit ya. Kemudian kalau yang pernah sering saya temuin ya, kalau kita pergi keluar kota, naik bus, macet, lalu ada yang kebelet pipis. Nah, laki-laki biasanya ya, turun dari bus, terus mau buang air kecil, lah lalu biasanya katanya, kalau mau buang air jangan sembarangan ya, harus pamitan dulu, harus izin dulu. Ada penjaganya di sana. Maka orang biasanya karena takut macam-macam ya daripada diganggu di macam-macam, ya udah kita pamit ya, ya katanya supaya nggak diganggu, nggak dihinggapi macam-macam. Saudara, terlepas dari kita beragama apapun ya, kesadaran tentang bahwa memang ada yang ilahi, yang lebih besar dari diri sendiri, itu ada di antara kita. Nah, mengenai persoalan orang Kristen, bagaimana nih menyikapi yang tadi contoh-contoh yang saya sebutkan, ya kita akan nanti lihat di akhir ya dari materi ini. Tapi poinnya yang mau disampaikan di awal ini bahwa sense of deity, kesadaran tentang bahwa ada yang ilahi melampaui kita, itu fenomena universal. Itu bukan hanya milik orang beragama. Justru agama-agama itu lahir dari kesadaran bahwa memang ada yang ilahi. Makanya di dunia ini kita menemukan banyak sekali agama. Banyak sekali agama. Dan agama-agama itu, sekalipun tidak terkait secara langsung, bisa mengajarkan hal yang serupa. Bahwa ada pribadi untuk disembah. Bahwa ada pribadi yang menjadikan dunia. Bahwa ada pribadi, nah ini bisa berbeda ya, bahwa ada pribadi, bukan cuma pribadi, ada yang menganggap kuasa ya. Jadi yang ilahi itu tidak selalu sifatnya pribadi. Ada yang sifatnya itu kuasa. Nah, bahwa setelah kematian, nah, kuasa atau pribadi yang Allah itu, yang ilahi itu yang mengontrol kehidupan ini. Nah, jadi agama-agama itu justru adalah salah satu bukti konkret bahwa di dunia ini semua manusia menyadari bahwa ada yang ilahi, yang melampaui dirinya. Nah, sekarang persoalannya Alkitab juga memberitahu kepada kita, lanjutan dari Roma 1 ya, ayat 23 dan ayat 25, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Saudara perhatikan ya, bahwa ternyata yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk ciptaan, kita punya sense of deity atau kepekaan tentang bahwa ada yang ilahi. Firman Tuhan berkata, oleh karena dosa masuk dan merusak imago Dei, sehingga sekalipun kepekaan kesadaran itu ada, ternyata Allah yang disembah itu digantikan dengan gambaran yang mirip dengan manusia, burung-burung, binatang-binatang. Maka hari ini kita tidak heran agama macam-macam bentuknya. Dan agama-agama mengajarkan yang berbeda-beda. Ada agama-agama yang memang bukan menyembah Tuhan sebagai pribadi, tapi bisa menyembah Tuhan sebagai perwujudan di alam semesta ini. Ya, ada yang bentuk burung, ada bentuk ya, ada dewa-dewi, ya kan? Dewa yang tinggal di mana, di area mana, ya dia akan menyerupai bentuk alam itu. Di zaman perjanjian lama juga dunia yang sangat politeistik ya. Politeistik artinya yang menyembah banyak dewa. Maka kita ingat bahwa cerita dalam perjanjian lama setiap kali berperang, biasanya musuh-musuh, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa asing lawan dari Israel. Itu mereka pernah berkata bahwa pantas saja kita kalah melawan Allah Israel. Karena Allah kita adalah Allah pegunungan, tapi kita berperang di daerah hutan. Pantas saja kita kalah. Nah, jadi ada keyakinan umum bahwa Allah itu banyak. Dan Allah itu punya domain, punya daerah kekuasaan. Mereka kuat di area di mana mereka ada. Jadi kalau Allah sampai kalah, berarti itu memang bukan area kekuasaannya. Dan bentuknya macam-macam. Nah, kita juga ingat ya bagaimana Harun bersama umat Israel membentuk Allah untuk disembah itu dengan bentuk anak lembu terbuat dari emas. Nah, jadi ya menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, binatang-binatang yang menjalar. Oh, ada banyak sekali rupanya. Kebenaran Allah digantikan dengan dusta, penyembahan digantikan, penyembahan kepada pencipta digantikan dengan penyembahan kepada wujud ciptaan. Nah, saudara, ini akibat dosa membuat sense of deity itu menjadi rusak. Kita memang dirancang, didesain.
kita nggak bisa hidup tanpa menyembah. Mesti ada sesuatu yang kita sembah, yang kita sangat kagumi, sesuatu yang kita kejar, sesuatu yang kita inginkan. Karena itu memang rancangan dari Allah. Nah, kata Martin Luther ya, bahwa yang membuat kita sekarang karena dosa ya, hati kita itu adalah pabrik berhala. Nah, itu juga kata John Calvin ya, hati kita ini pabrik berhala. Nah, saya membuat kalimat yang jauh lebih sederhana dari terjemahan kata Martin Luther ya. Apa yang membuat hatimu kecantol? Itulah Tuhan. Nah, ya. Jadi apa yang sungguh-sungguh kita pikirkan, yang kita anggap berharga, apa yang membuat hatimu kecantol? Itulah Tuhan. Hati kita pabrik berhala. Dan kita menggantikan Tuhan hari ini. Kalau kita beragama Kristen, kita tidak lepas dari godaan untuk menyembah berhala dalam hidup kita. Kita tidak menyembah Tuhan dalam bentuk yang lain. Kita tidak menyembah dewa-dewi, kita mungkin tidak sembahyang di Gunung Kawi, tetapi hati kita kecenderungannya yang ingin menyembah ini, itu ternyata punya berhala-berhala yang berkompetisi dengan pencipta yang kita tahu dan kita mungkin kenal secara kognitif. Dan kata Martin Luther, apapun yang membuat hatimu kecantol, itulah Tuhanmu. Aneh ya? Karena kita orang beragama, kita pikir, selama saya punya pemahaman tentang siapa itu Tuhan, saya tahu siapa itu Tuhan, saya kenal, kita sebut kenal karena kita tahu, kita belajar, kita bahkan berinteraksi dalam ibadah, kita bilang kita tahu itu Tuhan itu siapa. Tapi ternyata bukan apa yang aku tahu yang membuat hati kita tergerak untuk mau tunduk. Tidak membuat hati kita terpaut. Apapun yang hati kita sukai, itu yang akan jadi Tuhan kita. Nah, sesuatu yang memang hati kita pegang teguh dan kita bersandar kepadanya, itulah yang akhirnya menjadi Allah kita, berhala kita. Nah, saudara, firman Tuhan, Paulus pernah berkata ya, bahwa dia berdoa bagi jemaat agar kasihmu itu bertumbuh dalam pengetahuan. Jadi perhatikan saudara, yang didoakan pertama itu kasihnya dulu, baru pengetahuannya. Tapi kita seringkali waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita pikir beribadah itu mulai dari memang mengerti ya, pengetahuannya. Dan pengertian kita selalu kaitkan dengan apa yang otak itu harus kenalin, harus pahamin dulu, kognitif. Nah, ini memang efek dari modernisme, pengajaran yang memang selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu memang harus bisa diteliti dengan akal budi. Tidak salah tentu saja, tapi yang membuat begitu kering adalah pada zaman skolastik ya, semua harus empiris, harus bisa dibuktikan ya. Maka studi-studi teologi di zaman itu ya, itu memang berkembang pesat, itu satu hal positif. Tetapi kelemahan di sisi ekstrim yang lainnya adalah terlalu berpusat kepada otak. Saudara, kalau kita mau jujur dalam hidup ini, sebenarnya kita digerakkan bukan oleh apa yang kita tahu, tapi oleh apa yang kita mau. Dan apa yang kita mau itulah yang kita sebut kondisi hati. Kasih, keinginan, itu justru menjadi prasyarat bagi pengetahuan dan pengertian. Bukan sebaliknya. Bukan pengetahuan dan pengertian yang membuat kita punya keinginan. Ya, saudara, kita sering mendengar contoh ya tentang makanan sehat, tentang olahraga, siapa yang tidak tahu itu sehat. Tapi keinginan untuk melakukannya tidak muncul, bukan? Makanan goreng-gorengan, seperti saya yang itu favorit saya, nasi goreng. Saya suka sekali. Dan saya beli itu karena saya suka. Bukan karena saya tahu itu bawa kesehatan apa enggak. Bahkan sekalipun saya tahu ini rawan, ini berbahaya, pembenaran yang muncul adalah, sesekali aja kok. Hasil check up aman kok. Saya habis ini olahraga kok. Pembenaran-pembenaran banyak. Lihat ya saudara. Bukan pengetahuan dan pengertian yang menimbulkan keinginan. Dalam situasi yang berdosa, kita tahu hati kita adalah pabrik berhala. Pengertian kita, pengetahuan kita ditundukkan oleh keinginan kita, hati kita. Maka kita seringkali menemukan ya, pergerakan hati kita sih sebenarnya mestinya kita tahu yang perlu dibentuk itu, diubah itu hati. Bukan semata-mata pikiran. Pikiran akan mengikuti ya. Bukan aku tahu maka aku mengasihi, tapi seringkali kan aku mengasihi atau aku mau, maka aku mau tahu. Kita mau tahu segala sesuatu karena muncul minat, muncul kasih. Saya mau mengenal penginjil Andreas bukan karena saya tertarik, dia punya apa, enggak.
Hanya karena saya punya relasi, saya mengenal dia, saya mengasihi, maka saya mau tahu, saya mau kenal lebih dalam. Bukan saya tahu dia, maka saya mau mengasihi dia juga. Memang pengetahuan bisa menolong kasih itu dibentuk semakin dalam. Sepintas ya, memang penekanan seolah-olah kita ini cara kita mendekati Tuhan. Kita akan berbicara tentang ibadah setelah ini ya. Itu penyembahan kita itu memang bergeraknya pada pengetahuan dan pengertian. Tapi urutannya justru berbeda. Tuhan sudah pernah mendekati kita dengan memberikan pengetahuan, aturan, hukum. Dan buat kita yang berdosa, it doesn't work. Itu tidak berfungsi, tidak bekerja dengan semestinya. Maka saudara tahu bahwa Tuhan mendekati kita dengan cara yang lain. Yaitu Tuhan membawa hukum itu, firman itu, hadir dalam bentuk kasih. Hadir dalam wujud yang betul-betul kita rasakan. Hadir bukan cuma menyentuh pikiran kita, tapi meresap ke hati kita karena dia mempengaruhi seluruh hidup kita. Pengorbanannya bukan membuat kita sekedar tahu, oh dia orang baik ya, oh Yesus itu guru yang hebat ya. Enggak. Pengorbanannya membuat kita bisa tahu seperti apa rasanya dikasihi, diterima, dipulihkan. Dan itu baru kemudian membentuk pikiran kita. Nah, saudara, di poin pertama ini, waktu kita mau bicara tentang teologi penyembahan, satu ya, bahwa fenomena universal Tuhan menjadikan kita segambar dan serupanya, sehingga kita punya kepekaan, kita punya kesadaran, sense of deity, bahwa ada yang ilahi melampaui kita. Dan ini milik seluruh umat manusia. Tapi, karena dosa, hati kita jadi pabrik berhala. Kita sering punya banyak hal yang membuat hati kita kecantol. Dan itulah berhala kita. Itulah Tuhan kita. Dan berhala bukan hanya milik orang-orang yang tidak beragama. Buat kita yang bahkan beragama sekalipun, berhala adalah pergumulan kita seumur hidup. Dan hari ini kita baru akan bicara, setelah ini ya, kita lanjut ya, tentang apa kata Alkitab kalau begitu tentang ibadah. Yang pertama memang Alkitab menjelaskan bahwa kita diciptakan dengan desain memang merindukan untuk menyembah sesuatu. Nah, cuma karena dosa, yang kita sembah bukan hanya pencipta, tapi ciptaan, bahkan bisa menggeser posisi pencipta. Lalu bagaimana supaya posisi hati kita bisa melihat kepada pencipta lebih daripada ciptaan? Nah, inilah kata Alkitab, beberapa saya cuma meringkas hari ini ya, supaya ini bisa jadi lebih aplikatif buat kita. 3 esensi penyembahan yang ada beberapa vocab, beberapa kata di perjanjian lama maupun perjanjian baru, tapi saya pilihkan hari ini 4, saudara, yang paling sering dan sering digunakan untuk menggambarkan tentang penyembahan atau ibadah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya ya, itu homage, service, and reverence. Kita akan lihat satu-satu. Pertama, saudara, homage ya. Homage itu sederhananya kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris, ya itu adalah rasa hormat, rasa kagum yang menimbulkan ketaatan dan syukur. Yang menimbulkan ketundukan tapi ada syukurnya. Nah, ya, misalnya salah satu ayat, ada banyak ayat sih yang menggunakan kata dalam bahasa Ibrani dan ada Yunani yang juga serupa makna ini, tapi salah satunya yang saya pakai hari ini yang saya mau tunjukkan dari Kejadian 18 ayat 2. Kejadian 18 ayat 2, saya bacakan buat kita. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jadi ini cerita tentang Abraham yang bertemu dengan wujud penampakan dari Tuhan. Dan Abraham tahu ini adalah makhluk yang ilahi. Ini bukan manusia biasa. Dan ketika dia sadar bahwa ini adalah perwujudan Tuhan, yang dilakukan apa? Dia berlari dari pintu kemahnya, dia mengejar mereka, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Nah, ini kata penyembahan yang pertama. Ekspresinya memang ketundukan itu sampai kepalanya nyentuh tanah. Dan itu rasa hormat yang menimbulkan ketaatan dan syukur. Oke, itu yang pertama. Ada banyak ayat lain, saudara, tapi saya berusaha untuk ringkas hari ini, karena dari beberapa contoh dan kata yang digunakan, kita nanti akan meringkas apa makna penyembahan yang Alkitab ajarkan. Yang kedua, itu dari Keluaran 3 ayat 12. Makna dari kata ibadah yang sering digunakan ya di dalam Alkitab ya. Itu juga ada kata yara, dedikasi, pelayanan, pengabdian, service. Keluaran 3 ayat 12 ya. Ini perintah Tuhan, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan
segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali. Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Nah, saudara, ini adalah perintah Tuhan kepada Musa, dan ini juga tentu latar belakang dari lahirnya persembahan sulung. Kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu. Ini adalah wujud dedikasi dan pelayanan yang luar biasa. Karena bayangkan ya, hasil pertama diberikan kepada Tuhan. Tidak mudah memberikan hasil pertama yang adalah belum ada jaminan apa-apa. Itu hasil kerja keras kita yang perdana, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kepada siapa kita akan memberikan hasil pertama dan hasil terbaik kita? Tidak sembarang orang kita akan berikan itu. Pemberian itu levelnya macam-macam. Kita bisa memberi dari kelebihan. Itu bukan pengabdian, itu bukan dedikasi. Itu kita dari kelebihan, ya bisa karena belas kasihan, bisa juga karena memang karena kita punya kelebihan sih ya. Ya kalau kita misalnya punya makanan sisa nggak habis ya, daripada mubazir kita kasih orang. Itu motifnya jelas bukan dedikasi. Itu bisa karena belas kasihan atau daripada rugi, daripada mubazir ya, memberi dari kelebihan. Tapi memberi yang betul-betul berkualitas, yang bahkan sampai membawa kepada sebuah pengorbanan. Oh, tidak sembarang kita berikan yang seperti ini. Nah, tetapi penyembahan kepada Tuhan, worship, menyembah Tuhan, itu kata yang sering digunakan adalah dedikasi ini, dedikasi pelayanan. Yang ketiga, reverence, penghargaan kepada Tuhan, penyembahan, itu dalam bentuk takut dan gentar. Nah, kalau yang pertama tadi homage, itu penyembahan yang memang melihat, menghormati Tuhan, keindahan Tuhan, luar biasanya Tuhan, itu tapi menimbulkan rasa takjub, tunduk. Ini ada ungkapan sekali ya. Bentar, saya boleh bantu unmute teman-teman yang teman-teman yang jadi co-host boleh bantu unmute kalau ada ini ya, suara bocor ya. Kemudian yang ketiga tadi ini reference, itu bedanya dengan homage. Itu bukan cuma kita tunduk sama Tuhan karena lalu ada ucapan syukurnya, ada hati yang melimpah ruah dengan rasa gembira begitu ya. Tapi reference itu penghargaan dalam bentuk yang betul-betul takut dan gentar. Takut dan gentar. Salah satu yang digunakan dalam perintah ini, Ulangan 6 ayat 13 ya, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kadang-kala kita memang berusaha untuk menghaluskan kata takut, padahal tidak semua kata takut itu sama loh artinya. Kadang kita bilang, oh takut itu maksudnya hormat. Ya, kalau memang artinya hormat, ya nggak usah pakai kata takut terjemahannya kan. Ya dihalusin aja, saudara. Kalau kita memakai kata takut, memang takut artinya. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Takut dalam pengertian apa? Karena berada di hadapan Tuhan, jika tidak disertai dengan rasa takut, akan membawa resiko yang besar. Contohnya, saudara, manusia yang berdosa tidak bisa lagi menghadap Tuhan langsung face to face, karena mati. Pasti akan mati. Takut. Maka yang orang-orang lakukan waktu bertemu Musa yang wajahnya habis bertemu dengan Tuhan dan penuh dengan cahaya kemuliaan, mereka takut. Mereka memalingkan muka dan mereka minta, Musa, tutupin mukamu. Karena kalau kami lihat seperti itu, kami bisa mati. Takut. Saudara, saya beri contoh. Takut tidak selalu negatif. Takut yang seperti ini justru perlu. Dan ini hal yang sangat positif di hadapan Tuhan. Saudara, saya sebagai seorang ayah dari 2 orang anak kecil, bersama dengan istri, kami mendidik tentu dengan nilai yang kita sepakatin sama. Satu kali kami memutuskan, karena waktu itu bergumul dengan anak pertama, Elliot ya. Elliot itu waktu usia 3 tahunan lebih ya. Dia itu ada satu fase, itu tidak mau mandi, sangat malas mandi. Mau pagi, mau sore, aduh kalau suruh mandi luar biasa susahnya. Dari cara yang halus membujuk ya, baik-baik omongnya, ngambil hatinya, lalu kasih waktu agak panjang sampai 1 jam molornya, lalu menjanjikan A, B, C, dan D. Ya, nanti kalau habis mandi kita begini, kita begini. Kalau sedang nggak mempan, saudara, apa yang dilakukan? Waktu itu kali pertama, itu saya memutuskan untuk memberikan disiplin dengan memukul.
Nah, tentu dalam teks memukul kita tahu bahwa memukul itu bukan untuk membuat anak sekedar sampai sekedar apa trauma atau kesakitan ya, tetapi hukuman itu untuk mengajarkan anak bahwa resiko dari setiap apa yang kamu lakukan itu papa dan mama itu akan berikan karena ada kesepakatan, ada deal-nya. Nah ya, yang kedua, hukuman itu memang ditujukan supaya mereka tahu betapa seriusnya sebuah resiko atau pelanggaran, ketidaktaatan. Nah, waktu itu memang saya mukul ya. Istri saya waktu itu sangat tidak tega, ya Jacqueline sangat tidak tega itu di awal-awal ya. Jadi saya mukul dan yang dipukul tentu adalah pantatnya. Saya juga pernah mukul tangan, tapi terakhir saya belajar, oh ternyata hukuman mestinya diberikan rasa sakit untuk menolong anak tahu betapa tidak nyamannya hukuman. Jangan sampai ada pukulan yang justru menimbulkan bekas-bekas yang justru membahayakan, ya kan? Apalagi Elliot itu sebenarnya waktu kecil dia anak yang tahan sakit. Jadi sekali dipukul plak, ya dia akan bilang pukul lagi, lebih keras lagi. Nah itulah yang buat Jacqueline kalah Hawa. Ya, waktu sekali pukul lalu dia minta pukul lagi pak. Jacqueline langsung takut ya. Takutnya kalau dipukul lagi nanti makin tambah keras, nanti makin tambah melawan. Oh, Jacqueline kalah Hawa. Tapi kalau sama saya, saudara, saya menunjukkan aura serius. Jadi dia bilang, pukul lagi, saya pukul lagi. Saya pukul lebih keras. Dia kesakitan. Hati saya sakit. Hati saya menderita waktu memukul. Tapi saya tahu kalau ini tidak mendidik dia. Ini tidak akan membuat dia gentar. Tidak akan membuat dia hormat. Tidak akan membuat dia respect. Maka saya pukul dan dia nangis. Dan itu harus dilakukan berkali-kali. Sampai akhirnya, setiap kali mau mandi, Alet tahu, aku tidak boleh macam-macam dengan orang tuaku. Karena mereka tegas, mereka serius. They mean what they say what they mean. Mereka serius dengan apa yang mereka katakan, dan mereka akan mengatakan hal-hal yang memang akan dilakukan. Nah, saudara, tapi bedanya begini. Jacqueline ya, itu lebih sungkan untuk memukul. Bukan sungkan ya, takut. Dan mungkin tidak punya aura atau wibawanya ya, yang membuat anak bisa takut ya. Sehingga setiap kali saya nggak di rumah, terkadang kalau lagi tantrum, kumat ya, tantrumnya ya, emosinya labil begitu ya, dan Jacqueline tidak berhasil mengendalikan dan juga mengolah emosinya Elliot. Kalau tantrum memang ada waktu kita biarkan emosinya sampai reda ya, tapi kadangkala yang sering berhubungan dengan ketaatan yang memang harus dilakukan. Nah, Jacqueline tidak punya, karena tidak pernah berani memukul kembali ya, sehingga ternyata Elliot di fase itu berani melawan. Tapi setiap kali ada saya tidak pernah memukul lagi sampai hari ini. Tapi begitu saya ngomong, Elliot, makan 30 menit, itu dealnya. Kalau tidak habis, ada resikonya. Dia akan makan dengan cepat. Tapi kalau tidak ada saya, dia nego sama mamanya. Ma, tambah lagi. Sehingga sesekali mamanya harus pakai nama saya. Nanti papa pasti tanya loh ya, makannya hari ini selesai nggak dalam 30 menit. Nah, kemudian dia akan tunduk. Saudara, ini contoh reference penghargaan karena takut dan gentar. Nah, contoh yang saya berikan tentang anak saya kepada saya itu contoh yang sangat terbatas, tapi saudara semoga mendapat poinnya. Bahwa ketundukan, ketaatan karena mengetahui bahwa pribadi itu punya kuasa, pribadi itu punya otoritas. Tapi sebelum pribadi itu punya otoritas dan kuasa, anak saya juga tahu bahwa papa sayang saya. Nah, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu kita ketemu pribadinya, saudara, kita akan bisa merasakan keindahan. Kita akan bisa hormat habis-habisan. Kita tidak akan tunduk, kagum, hormat, bersyukur. Tidak bisa tidak. Saya akan mau mengabdi, saya mau memberikan semuanya untuk Tuhan. Saya takut, saya menghargai, saya mau tunduk. Saudara punya figur seperti itu dalam hidup? Mestinya memang figur paling dekat yang Tuhan berikan kepada kita adalah orang tua. Untuk bisa membayangkan situasi seperti itu. Tapi contoh lain, saudara, saudara ketemu figur yang saudara sangat kagumi, entah dia public figure, entah dia pendeta besar. Kalau ada pendeta besar yang sangat kita kagumi, kalau kita seorang yang religius dan rajin ke gereja, ya sebut nama-nama tokoh-tokoh besar. Nah, kalau saya misalnya, saya belajar teologi, saya suka belajar, maka ada nama-nama figur-figur teolog-teolog ya. Aduh, saya ingat saya kemarin di tahun pertama waktu ke Amerika ya, bertemu dengan seorang teolog Perjanjian Lama. Ya, dulu sebelum saya mengambil bidang jurusan Doctor of Ministry di Leadership,
mimpi saya sebenarnya mau ngambil PhD di bidang perjanjian lama. Dan ada banyak tentu saja buku-buku perjanjian lama, termasuk penulis-penulis tafsiran perjanjian lama yang saya familiar dan saya kagumi. Nah, saya ketemu tuh satu teolog, dia tidak ngajar saya karena saya tidak belajar perjanjian lama kan di kampus saya Asbury di Amerika. Tapi saya bertemu dengan teolog itu waktu saya beribadah di sebuah gereja diajak oleh host saya, seorang misionari, ke Sunday School. Jadi Sunday School di Amerika itu bukan sekolah minggu, anak kecil. Tapi itu betul-betul kelas untuk orang dewasa. Jadi selesai ibadah biasanya ada kelas Sunday School ya. Dan saya ikut kelasnya teolog itu. Aduh, saudara, rasanya itu senang bangga. Selama ini cuma baca tulisannya, ketemu orangnya dan mendengar pemaparannya dan juga memang sangat inspiratif sekali. Selesai kelas, saya minta foto sama dia. Ya, buat saudara, figur itu bukan siapa-siapa. Karena dia bukan figur yang punya impact dan bukan seseorang yang berkesan di hati saudara. Let's say saudara mungkin kalau mengidolakan K-pop tertentu ya, maka hari ini sekarang lagi ada Taylor Swift ya di Singapura ya. Wah, kalau penggemar Taylor Swift itu ada Taylor Swift, waduh, itu bisa dedikasikan uang, waktu, apapun untuk ketemu orang itu, saudara. Saudara bisa membayangkan seperti apa rasanya homage, dedikasi, service ya, reference, penghargaan, kegentaran kepada pribadi-pribadi yang di dunia ini mungkin kita punya. Syukur-syukur kita bisa membayangkan. Tapi bayangkan Tuhan yang melampaui semua itu, saudara. Tidak bisa tidak. Begitu ketemu Tuhan, pasti tunduk, pasti mengabdi, pasti gentar. Bercampur itu semua jadi satu, saudara. Itulah worship. Itulah penyembahan. Sampai kita melihat Tuhan, mengenal Tuhan yang demikian. Tuhan yang membuat hati kita bisa demikian. Kita tidak mungkin bisa menyembah dengan proper. Saudara, satu kata perjanjian lama yang saya mau tunjukkan yang sangat banyak dipakai, itu proskuneo. Proskuneo artinya berlutut di hadapan. Saya bacakan ya, salah satu ayat yang menggunakan proskuneo ya. Ini sorry, saya kok lupa tuliskan ayat ini, kalau nggak salah dari 1 Korintus ya. Proskuneo. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ini konteks bahasa roh ya, Paulus menjelaskannya. Ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ini singkatnya begini, ini konteksnya. Waktu itu ada perdebatan tentang bahasa roh dan nubuat. Nah, Paulus bilang bahasa roh itu untuk orang-orang nggak beriman. Jadi melihat fenomena itu, orang nggak beriman akan mengenal, wow, ini ada kuasa dari Allah sampai orang ini bisa berbicara kata-kata yang aneh, bahasa-bahasa yang asing. Itu bahasa dari Tuhan, begitu ya. Tapi Paulus bilang, lebih berguna untuk menumbuhkan komunitas. Itu adalah karunia nubuat. Sebab nubuat, ya, orang yang tidak beriman akan mengenal tentang Tuhan. Nah, kan? Ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Sehingga rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Yaitu sense of deity itu. Kesadaran tentang adanya Tuhan itu akan dijelaskan lewat karunia bernubuat. Karunia untuk menjelaskan, menyingkapkan tentang Tuhan. Lalu setelah dia mengenal dan mendengar tentang Tuhan, dia akan sujud menyembah, dia akan berlutut, dan dia akan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nah, saudara, kita dapat kesan dari banyak beberapa vocabulary atau kosakata yang digunakan untuk berkata menjelaskan tentang penyembahan atau ibadah di hadapan Tuhan. Itu ternyata semua tentang melihat pribadi Tuhan, melihat natur Tuhan, keilahiannya, dan perbuatannya. Yang tidak bisa tidak membuat hati kita tunduk, kagum, hormat, menyembah, syukur, lalu mengabdi, lalu mau memberi yang terbaik, mendedikasikan semuanya. Tapi pada saat yang sama ada kegentaran, ketakutan. Itu campur jadi satu, itu indah sekali, saudara. Satu tanpa yang lain, dia menjadi tidak terlalu otoritatif. Syukur tanpa ada kegentaran, ya suka-suka kita dong. Ya. Hormat tanpa ada rasa syukur, ya itu menjadi ketakutan semata dong. Tanpa ada syukur, ketakutan, dedikasi itu sangat terbatas dong. Tapi begitu ada syukur dan ketakutan jadi satu, dedikasi itu pasti akan muncul dan terjadi. Saudara, itulah gambaran
dari kata-kata mengenai ibadah atau penyembahan di dalam Alkitab. Dan ini cuma memang ringkasan kecil ya, saudara. Yang menarik saya mau lanjutkan tentang proskuneo, berlutut di hadapan. Tentu yang di sini yang dimaksudkan bukan berlutut seperti kita posisi berlutut gestur tubuh ya, tapi ini gestur hati, gestur mental, gestur roh kita. Sujud menyembah Tuhan. Saudara, waktu kita mau menyembah Tuhan, maka kita tahu yang pertama kali yang Tuhan tuntut itu adalah situasi hati, bukan gestur fisik. Gestur fisik tentu akan menyentuh, akan ya mengikuti situasi hati ya. Tapi konsep kita waktu bicara tentang ibadah, kita mau kontraskan ya dengan apa yang Alkitab sampaikan ya. Kita ngomong ibadah, ya memang ibadah secara sempit, memang ibadah yang ritual. Hari Minggu ya di gereja ya. Dan konsep kita bahkan tentang ibadah yang sempit itu aja, itu seringkali ibadah yang orientasi pada aktivitas ya. Kita datang, kita menyanyi, kita berdoa, kita mendengarkan, kita memberi, kita melayani. Ya kan? Kita berorientasi pada emosi. Nah, apa yang membuat merasa nyaman, apa yang mengubah mood, apa yang menginspirasi kita, membangkitkan hati kita. Kita sering bilang rema, rema. Firmannya meresap apa enggak, aplikatif apa enggak. Ya. Yang ketiga, kebalikannya, ada ibadah yang kita pusatnya itu pada manfaat. Oh, sorry, pada intelektual, pada pikiran. Bagaimana kita berpikir, ideologi kita, kepercayaan kita, doktrin, doktrin. Nah, pengajarannya bagaimana ini? Ya. Lalu yang umum juga sih ya pada manfaat ya. Apakah kita dapat kekuatan, kesabaran, semangat atau lewat hari ini lagu-lagunya, khotbahnya itu ada berkat enggak yang aku dapatkan? Ibadah kita seringkali sangat egoistik dan antroposentrik. Tidak salah. Karena memang kita didesain oleh Tuhan itu secara antroposentris, secara kebutuhan manusia. Kita memang butuh. Kita butuh diisi oleh yang ilahi yang di luar diri kita. Tetapi mestinya ibadah pertama kali bukan dari kebutuhan antroposentrik. Tapi justru melihat kepada dia yang theosentrik. Berpusat kepada Tuhan ya. Persoalan praktis yang sering muncul menghalangi kita untuk bisa beribadah sebagaimana mestinya, yang menghalangi kita untuk bertemu Tuhan, melihat Tuhan, apa adanya Tuhan. Itu persoalan-persoalan duniawi kita dan ego-ego kita. Salah satu yang paling umum adalah selera musik. Perbedaan selera musik, gereja bisa geger, jemaat bisa pindah, orang bisa bertengkar, hal-hal yang tidak terlalu prinsip bisa jadi penyebab orang kehilangan makna ibadah yang sesungguhnya. Worship war memang sudah berlalu, soal drum boleh apa enggak, lagu hymn atau lagu kontemporer, style tradisional atau style yang kontemporer, itu sudah berlalu. Tapi jujur, praktek-praktek itu di lapangan masih ada. Dan jika konsep teologi kita memang tidak jelas, tidak pasti, maka kita akan bergeraknya mengikuti selera pasar. Karena memang kita tidak punya patokan, kan, apa itu worship. Dan bagaimana karakteristik, ya oke, doktrin yang kita pahami dan impact-nya apa soal prakteknya. Apakah kita meyakini bahwa memang drum itu tidak kudus dan tidak bisa dipakai di gereja? Apakah kita memakai alasan-alasan praktis untuk berdebat secara teologis? Ya kan? Ya, pakai alasan praktis untuk berdebat secara teologis. Alasan-alasan praktis yang diteologis-teologiskan. Nah, itu jelas tidak membuat kita lebih dekat sama Tuhan sih ya. Saudara, memang benar bahwa ibadah Kristen misalnya ya, salah satu yang jadi fokus kita memang hal-hal teknis, hal-hal praktis di lapangan ya, soal pujian, lirik lagu, musik, suasananya ya. Musik memang mempengaruhi suasana ibadah. Jenis dan aliran musik, bagaimana memainkannya, aransemen, pemainnya, penyanyinya, itu punya pengaruh suasana ibadah di gereja. Mereka yang bilang bahwa yang penting hati, itu nggak ngerti. Nggak ngerti apa-apa tentang betapa besarnya pengaruh persiapan dan siapa yang memainkan alat musik dan siapa yang memimpin. Oh, saudara, pengkhotbah pun demikian ya. Kita nggak bisa bilang asal ada hati semua akan beres. Kenyataannya kan tidak begitu ya. Orang, kita manusia, kita punya sense of art. Tuhan memberikan kepada kita ya selera ya, punya sense, punya kepekaan tentang musik. Maka tidak cukup kita hanya tahu hati kita digerakkan, kalau lagunya menyentuh, membakar hati, kita bahkan bisa diajak untuk melihat kepada Tuhan lebih mudah ya kan. Maka tidak benarlah ya dan kurang berhikmat ungkapan-ungkapan yang berkata yang penting hati, semua kan otomatis mengikuti. Tidak seperti itu. Sama seperti jarak antara pengetahuan, tidak langsung merembes ke hati. Maka saudara kita tahu,
untuk jalan menuju hati, membentuk hati. Itu perjalanannya panjang, elemennya banyak. Maka tidak cukup hanya dikasih tahu. Kamu tahu kan yang penting hati kan? Ya. Tapi untuk menyentuh hati tidak cuma dengan kata-kata, bukan? Ada banyak elemennya. Nah, sekarang saudara, bagaimana persiapan teknis praktis kita? Itu mestinya dipengaruhi oleh teologi kita tentang penyembahan. Bagaimana cara terbaik supaya ibadah kita ngomong sekarang ibadah yang di gereja dulu yang pengertian sempit ya, itu bisa membawa kita melihat Tuhan lebih nyata, lebih real. Sehingga hati kita tunduk, takjub, dan mau mengabdi, dan mau mendedikasikan. Kita bukan buat program supaya orang iba sama gereja. Kasihan loh gereja, lagi defisit loh. Ada program loh. Lagi begini loh. Saudara, kita memang sering lebih mudah memberikan bantuan. Kalau misalnya kita mendengar ada orang tertentu yang sakit, kita berani ngasih lebih banyak. Ada event khusus, persembahan bisa masuk lebih banyak. Tapi saudara, kita tahu event tidak membuat orang lebih menyembah Tuhan. Itu mungkin membuat orang lebih melekat kepada gereja, tapi tidak kepada Tuhan. Bagaimana saudara? Kita mesti berpikir ya, jadi pola pikir kita ya. Bagaimana cara terbaik untuk membawa orang bertemu dengan Tuhan yang kudus, dan pada saat yang sama bertemu dengan Tuhan yang kasih. Sayangnya pertimbangan-pertimbangan ibadah kita kalau tidak dilakukan dengan kesadaran seperti ini, saudara, itu lebih mirip seperti kita ikut seminar atau pesta nikah. Seminar itu apa? Ya, fokus pada konten. Pesta nikah apa? Fokus pada relasi. Siapa yang menikah? Iya kan, baru kita akan datang. Akhirnya yang membuat kita datang adalah karena pembicaranya, pemimpin pujiannya, musiknya, sungkan dengan pengurus atau hamba Tuhannya kan, seperti pesta nikah kan, ya datang ya, kita tahu ya, sungkan lah ya kalau nggak datang ya, bukan Tuhan. Sungkan sama hamba Tuhannya, bukan Tuhannya. Kita seperti memperhitungkan untung rugi dari keikutsertaan kita dalam ibadah. Oh, sangat duniawi. Maka kita diberkati atau tidak, sangat tergantung bagaimana penyajian ibadah semata-mata. Dan itu berbicara selalu faktor eksternal. Padahal ibadah dalam Alkitab yang ditunjukkan adalah semua dari dalam mengalir keluar. Saudara, keyakinan yang benar tentu memimpin kita kepada cara menyembah yang benar. Penyembahan yang benar itu tujuannya adalah kepada pribadi Tuhan. Bapa melalui Kristus dengan kuasa pertolongan Roh Kudus. Kenalkah kita kepada Bapa Sang Pencipta yang merancang segala sesuatu, yang merancangkan Yesus mati buat kita, mengasihi kita, yang memberikan Roh Kudus untuk menolong jalan, memimpin kita sepanjang umur hidup sampai Maranatha kita ketemu lagi dengan Yesus, Tuhan kita, penebus kita. Hanya kalau kita ketemu pribadi Allah, mengerti apa yang mereka kerjakan bagi hidup kita, saudara, baru penyembahan itu muncul. Tanpa melihat kepada pribadi, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, kita bisa menyembah karena sungkan, karena aktualisasi diri, karena merasa hutang budi, tapi itu bukan penyembahan. Itu bukan penyembahan. Saudara, motivasi penyembahan yang benar dan menggairahkan digerakkan oleh kesadaran pada keilahian Allah dan perbuatannya bagi kita. Sehingga itu sifatnya relasional, bukan transaksional. Sebagai contoh terakhir, saudara, saudara tahu bedanya pulang kampung dan pergi mengunjungi tempat-tempat wisata. Pulang kampung kita bela-belain. Kalau kita berwisata, apalagi kalau sampai ke luar negeri atau luar kota, ke Bali juga ya, kita keluar duit ya. Ya, kita menanti-nantikan. Tapi bedanya apa? Sama-sama menggairahkan kan. Tapi bedanya apa? Mengunjungi objek wisata, kegairahannya ada pada kenikmatan. Saya sudah bayar, saya pengen menikmati tempat wisata ini. Saya pengen happy di hotel ini. Maka setiap kali kalau udah kurang, kita evaluasi. Kan? Hotelnya kurang nih, kita komplain, kita udah bayar soalnya. Ya kan? Maka kalau perjalanan tidak menyenangkan, wah kita bisa jengkel setengah mati. Tapi saudara tahu pulang kampung bedanya apa? Ada kegairahan pada pulang kampung? Pulang kampung kegairahannya bukan terletak pada seberapa bagus objek wisata di tempat tujuan. Bukan pada seberapa besar biaya sudah saya keluarkan untuk bisa pulang kampung. Yang membuat pulang kampung begitu bergairah, ditunggu-tunggu, dan rela bayar harga adalah saya bertemu siapa di kampung.
Saya tinggal di rumah sederhana bersama orang tua. Saya pulang kembali ke Pontianak. Tidak seperti hotel, bahkan di rumah saya nggak ada AC. Tapi saya tidak akan bersikap, masa saya udah bayar tiket mahal-mahal, cuti, pulang kampung kok nggak enak ini. Seperti kalau misalnya kalau saya wisata, misalnya ke Bali gitu ya, sewa hotel kan, AC-nya panas, kita marah ya kan. Tapi di kampung, saya tidak memikirkan hal-hal itu. Kalau betul panasnya terlalu mengganggu, saya akan pikirkan cara bagaimana menolong supaya tempat itu lebih nyaman. Tapi sikap hati saya, gestur saya bukan gestur ngomel. Papa, mama gimana sih? Kok nggak ada AC? Kok nggak pasang AC? Kan tahu saya mau pulang. Saudara tahu bedanya? Saya pulang, saya berpikir saya mau memberkati keluarga, saya akan bawa oleh-oleh. Saya ingin lihat senyum di muka papa dan mama. Dan saudara-saudara saya yang lain, famili saya yang lain. Saya spend uang untuk servis mereka. Untuk bikin mereka senang. Karena apa? Ini relasional, ini bukan transaksional. Transaksional itu seperti kita berwisata. Kita spending memang semuanya, tapi untuk investasi. Kita pengen dapat timbal balik. Tapi relasional, saya tahu betul. Saya dibesarkan, dikasihi, saya sudah dapat segala-galanya. Sehingga sekali saya datang, saya pulang. Saya cuma mau menunjukkan pengabdian saya, cinta kasih saya. Saya tidak ada apa-apa lagi untuk dituntut pada orang tua saya yang sudah memberikan semuanya buat saya. Saudara, penyembahan kita yang relasional itu digerakkan oleh kesadaran pada keilahian Allah dan perbuatannya bagi kita. Kalau saya berikan ilustrasi tadi, seperti kita melihat apa yang sudah orang tua lakukan. Kampung disebut kampung. Hometown. Itu karena ada pribadi. Pribadi yang berharga bagi kita. Pribadi yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita rela mau dedikasikan apapun bagi mereka. Saudara, yang terakhir, ibadah personal dan komunal. Ibadah yang pribadi dan komunal akan kita bahas lebih banyak di yang ketiga. Tapi sedikit menyinggung ya saudara, jika konsep ibadah tadi adalah tentang bagaimana kita bertemu dengan Tuhan dan kita melihat naturnya, pribadinya, keilahiannya, karyanya, dan membuat kita tidak bisa tidak. Kita tunduk, kita hormat, kita bersyukur, kita mendedikasikan segala-galanya, dan kita takut, kita gentar. Dan kita bisa datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Kita tidak perlu perantara imam lagi. Ya. Maka saudara bisa datang kepada Tuhan pribadi. Tidak harus menunggu hamba Tuhan. Berdoa. Tidak ada, saudara, perbedaan kuasa hamba Tuhan dan kuasa awam. Itu istilah dari zaman kolonial. Perbedaan antara awam. Awam artinya bodoh. Awam artinya tidak punya pengetahuan. Itu memang kedengarannya kasar ya. Tapi itulah awam dan elit ya. Itu bisa kontrasnya elit dan awam. Saudara, Tuhan sudah membuka jalan buat siapapun. Kita bisa datang kepada Tuhan. Ibadah personal. Saudara tahu apa yang bisa membuat ibadah menjadi hidup? Ibadah komunal, ibadah bersama. Ibadah personal itu berdampak kepada kualitas pelaksanaan ibadah komunal. Begini, jika bayangkan semua orang Kristen, semua jemaat Elion, punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, punya kualitas ibadah personal yang indah sama Tuhan, maka dekat banget sama Tuhan, cinta banget sama Tuhan, bela-belain banget buat Tuhan. Maka kita bisa bayangkan kan kualitas ibadah komunalnya nggak perlu banyak upaya ya. Jemaat datangnya on time, hasratnya besar, menyanyi itu suaranya keras banget ya, responsif. Kenapa ya? Karena sudah ada hubungan personal ya sama Tuhan ya. Sehingga otomatis ibadah komunal akan jadi sangat hidup tanpa perlu banyak effort. Tapi bayangkan kalau ibadah personal masing-masing jemaat tidak baik, maka ibadah komunal itu perlu effort besar. WL-nya harus jago banget ngangkat suasana. Kita sebut angkat suasana. Karena memang suasana hati dari orang-orang pribadi yang beribadah itu kayaknya kurang terangkat, lagi down. Ya. Kita butuh banget untuk diangkat. Kita butuh pilihan lagu yang baik. Kita sangat butuh musik yang diaransemen dengan baik. Kita sangat butuh pengkhotbah-pengkhotbah yang fasih, yang kontennya juga sangat membumi, tapi juga berbobot, inspiratif. Kita butuh tampilan-tampilan pelayanan khusus untuk menolong kita. Tidak salah, saudara. Tidak salah. Justru karena kondisi situasi kita buruk, maka kita perlu disupport oleh situasi yang di luar. Tapi saudara bayangkan, jika ibadah personalnya baik, tidakkah ibadah komunal itu kan menjadi hidup? Itu kumpulan bukan orang-orang yang perlu diangkat hatinya. Tapi itu adalah kumpulan orang-orang yang datang untuk menyembah sebagaimana seharusnya. Karena sudah melihat kemuliaan Tuhan. Semua datang menyembah. Haleluya, puji Tuhan. Tapi memang ada impact yang besar dari ibadah komunal. Nah, ini kita bahas di pelajaran yang ketiga, karena penyembahan komunal itu punya pengaruh besar dalam kita membangun penyembahan personal kita. Karena kita jujur, manusia berdosa.
situasi hidup, relasi setiap hari menekan kita, pekerjaan, stres kita, tuntutan hidup kita, belum berhala-berhala dalam hati kita. Bukan karena hidup itu susah. Kadang hidup terlalu mudah juga bisa membuat kita ogah. Banyak sekali alasan. Sehingga ibadah personal kita tidak hidup. Karena itu kita butuh ibadah komunal, memang pengajaran yang baik. Pengkhotbah yang bisa menginspirasi, mengupas, menyampaikan firman Tuhan, yang menggerakkan pikiran dan hati, puji-pujian, worship leading yang bisa menolong kita melihat kepada Tuhan, bukan hanya melihat kepada situasi kita yang sedang down, sedang lelah. Penyembahan komunal itu kan menolong kita untuk bisa bangun penyembahan personal kita. Keduanya saling mempengaruhi. Saudara, sampai di sini materi hari ini. Saya mau mengajak kita refleksi. Bagaimana situasi saudara hari ini? Bagaimana saudara beribadah selama ini? Ada tidak persiapan hati sebelum beribadah? Kalau saudara sebelum pelayanan ya pasti persiapan ya. Bangun lebih pagi, ya latihan dulu, ingat-ingat tergantung bidang pelayanannya apa, ya pakai baju yang rapi. Tapi bagaimana jika tidak ada tugas? Saudara, kepada orang yang kita respect, kita tidak akan berani macam-macam sih. Nggak akan mungkin berani terlambat sih. Tapi kalau ibadah, cara kita beribadah menunjukkan sih seberapa kondisi hati kita, pengenalan kita, hubungan kita sama Tuhan. Apakah kita sudah melihat Tuhan sebagai pribadi yang membuat kita bisa memberikan homage, bisa ada rasa hormat yang diberikan ketaatan dan syukur? Apakah melihat Tuhan sampai membuat kita berdedikasi dan akan mau memberikan pelayanan yang terbaik? Apakah itu akan membuat kita menghargai dan kita takut, kita gentar sama Tuhan? Apa yang memotivasi kita untuk beribadah? Dan apa efek dari ibadah mingguan kita? Saudara, saya berhentikan materi sampai di sini dan saya berikan waktu barangkali ada yang mau merespon atau memberikan pertanyaan untuk topik hari ini, dipersilakan. Apakah ada pertanyaan atau ada yang memberikan respons apapun, anything tentang teologi ibadah? Baik, jika tidak ada, maka kita akan tutup untuk materi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah Tuhan terus menolong kami lewat pelayanan yang disediakan oleh gereja, ibadah yang komunal, persekutuan yang bersama ini untuk mengarahkan pikiran dan hati kami selalu melihat kepada Tuhan, 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 dan Tuhan. Karya Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Allah Roh Kudus, dan itu membangkitkan hati kami untuk menyembah Tuhan bukan cuma pada hari Minggu dan di gereja, tapi sehari-hari Tuhan ada bersama dengan kami. Itu kesalehan sejati, itu berkat besar dari Tuhan. Tuhan bukan hanya diakses di hari Minggu, Tuhan bersama dengan kami setiap waktu. Dan Tuhan, biar teologi penyembahan yang pertama ini menolong kami memahami bahwa ibadah, penyembahan, itu yang adalah apapun yang membawa kami untuk melihat kepada pribadi dan karyamu. Kami tunduk, kami berdedikasi, kami takut, kami gentar, kami penuh syukur. Berikan itu kepada kami. Berikan itu kepada kami. Biar kami melihatmu lebih jelas dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢老师，很顺。 Baik. Iya, terima kasih kepada Penginjilan Sun yang sudah menyampaikan sesi pertama ya dari paket EBS ini dan juga Penginjil Junita yang sudah memimpin pujian dan doa. Nah, saudara, satu pengumuman mengenai materi atau bahan dari kelas kita ini, kelas EBS kali ini, yaitu berkaitan dengan penyembahan dalam roh dan kebenarannya. Saya sudah postingkan materinya di grup WA. Saudara bisa membaca juga sehingga bisa mengikuti ya pengajaran ke minggu-minggu berikut dengan lebih baik. Bagi saudara yang mau dalam bentuk cetakan, bisa pesan ke kantor gereja, ke Sinta. Nanti akan dicetakkan, tapi tentu ada biaya pengganti ya untuk fotokopi, ya, biaya fotokopinya. Jadi bagi saudara yang lebih suka baca hard copy ya, langsung cetakannya, bisa pesan dari kantor gereja dengan memberikan biaya fotokopi aja. Nah, tapi bagi saudara yang suka baca dari handphone langsung, sudah saya sharekan
bisa dibaca-baca dulu supaya minggu depan kita bisa mengikuti dengan lebih baik. Masih ada 3 kali pertemuan. Ini baru sesi yang pertama ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima Selamat kasih Pak malam Ansun, terima semuanya. kasih Junita. Thank you, Kang Oke, Hansun. terima Selamat kasih. malam, Bapak Thank you, Ibu. Hansun. Selamat malam, Terima Kang kasih, Tuhan Hansun. berkati Thank you. semua. Salam. Malam.